Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, setelah sekian lama kita tidak berjumpa di segmen Kilas Sektor, kali ini kita akan mulai awal tahun 2026 dengan membahas sektor konsumer nih bosku. Nah, untuk membahas sektor ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Bang Johan nih. Yeah. Wih, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Wih, gimana Reja kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang, walaupun IHSG lagi berdarah-darah, kitanya ikut berdarah-darah nih Bang ya. Oh, iya, wah, iya. parah banget nih. Guys, take that, you zombie! I'll take it from here. Die, zombie! Tapi kita harus tetap semangat dan tetap membahas sektor konsumer untuk Insight Bosku nih ya kan. Jadi buat para bosku nih, jangan kemana-mana supaya nggak ketinggalan infonya. Tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your pro. Oke Bang Jo, nah sebelum kita membahas sektor konsumer nih, nah kalau yang namanya sektor konsumer pasti kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Nah produk-produknya kan nggak asing nih sama masyarakat. Iya. Nah berarti kita harus tahu dulu nih Bang, kalau pertumbuhan ekonomi secara global nih untuk Indonesia ini gimana nih Bang? Oke, baik. Terima kasih Reja. Memang kita tidak terlepas dari pengaruh dari suatu global. Gitu ya. kan. Nah, ini tentunya menjadi gambaran kita bagaimana sektor konsumer di tahun ini, gitu kan. Betul. Nah, kalau kita berkacamata dari kondisi global, kalau kita lihat sekarang data inflasi global masing-masing negara itu terlihat terkendalinya suatu inflasi sehingga membuat ada suatu ruang terbuka terkait dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Oh ya, oke. Gitu kan. Terus perang tarif juga mulai mereda gitu kan. Terus dalam beberapa bulan terakhir juga rantai pasokan sudah mulai fleksibel gitu kan. Mulai membaik ya. Mulai lebih baik dari Ya, sebelumnya gitu kan. Itu kan tidak terlepas dari perang tarif yang mulai Ya, mereda mulai juga gitu kan. betul. Nah kalau dari konsumer sendiri prospeknya gimana Bang? Oke. Nah, bagaimana dengan prospek konsumer, khususnya betul. di Indonesia itu Ya, sendiri betul. kan? Nah, kita lihat beberapa data, beberapa kondisi yang ada di Indonesia untuk saat ini dan bagaimana ke depannya. Nah, Betul. tadi kita di awal sudah bahas bagaimana kondisi ekonomi global yang tadi diprediksi oleh salah satu lembaga moneter di internasional IMF gitu kan. Nah, berkaca dari kondisi tersebut ya kan, tentunya ini sepanjang tahun 2025 kita ke flashback kembali, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stabil. Oke. Gitu kan. Dan ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat kita relatif terjaga gitu Oke. kan. Nah, kondisi ini tercermin dari indeks kepercayaan konsumen yang masih menunjukkan terjaganya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat gitu kan. Artinya masih ada di zona optimis gitu kan. Pada tahun 2025 kita lihat. Walaupun ada perubahan-perubahan kan itu kan momen-momen ada siklusnya. Tetapi secara keseluruhan masih oke ya. Masih oke di rentang optimis gitu kan. Lihat muka saya! Saya tidak takut! Stabilitas tersebut itu tidak terlepas dari berbagai upaya stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat itu sendiri gitu kan. Kami juga berpandangan bahwa sepanjang tahun 2026 gitu kan, konsumsi rumah tangga diproyeksikan masih tetap berada di dalam tren positif gitu kan, dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oke. Kan? Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kembali lagi peran dari pemerintah terkait bagaimana stimulus dari kebijakan moneter dan fiskalnya, yang tentunya ini akan menjaga stabilitas ekonomi nasional, Ya, gitu kan? betul. Khususnya daya beli masyarakat. Ya. Daya beli masyarakat stabil, tentunya kan ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi juga roda ekonominya berjalan. Iya, betul. Oke Bang, nah tadi kan kita udah bahas juga kalau emang sebenarnya ya di 2026 mungkin kita proyeksikan daya belinya masih bagus nih Bang. Masih Cuman terjaga. kan ya ada juga kemungkinan, kita kan nggak pernah tahu ya, Iya. ada juga kemungkinan menurun nih. Nah kira-kira peran pemerintah tuh berarti kayak sepenting itu nggak sih Bang? Gitu. Iya, jadi dukungan pemerintah itu juga sangat penting. Mhm. Yang bener.
Di mana di tahun 2026 kita proyeksikan daya beli masyarakat itu masih terjaga. Oke. Aktivitas usaha di sektor konsumer pun juga masih tetap terdorong, gitu kan. Dan namun yang tadi benar disampaikan, kita nggak tahu nih ke depan, gitu iya, kan. betul. Nah, ketidakpastian global itu juga masih ada bayangan tekanan terhadap bagaimana kondisi ekonomi global nanti, gitu kan. Tentunya ketidakpastian global masih berisiko untuk menekan suatu pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi global maupun impact-nya ekonomi kita dalam negeri sendiri. Seperti itu. Ini tentunya menjadi suatu tambahan tekanan dampak dari ketidakpastian akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sendiri. Nah, kita bisa melihat tren dari konsumsi rumah tangga pada periode kuartal ketiga 2025, gitu kan. Di situ mengalami penurunan konsumsi rumah tangga ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu tadi ditanya bagaimana ini peran pemerintah. Nah, tentunya peran pemerintah menjadi sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, gitu kan, dan untuk menjaga optimis ke depannya, gitu kan. Nah, di sini perlu ada suatu sinergi kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter untuk memainkan peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Bener juga ya. Oke, ini berarti walaupun tadi sempat turun sedikit ya di kuartal 3, tapi mungkin kalau pemerintah bisa meracik nih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter lebih baik, nah di 2026 bisa terjaga nih, bisa Bang, terjaga. Ya? Oke Bang, nah tadi kan emang dibilang ada dukungan dari pemerintah ya Bang ya. Nah tapi kan berarti kan selain itu juga harus ada faktor-faktor mungkin yang mendukung ya, bisa dari eksternal ataupun internal pemerintah juga. Nah jadi kira-kira faktor-faktornya ini apa aja sih Bang? Tadi disampaikan ada ruang terbuka dan peluang perbaikan dari sektor konsumer. Ini tentunya didorong dari stimulus dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, gitu kan. Nah, semuanya itu kan pasti mendorong untuk konsumsi masyarakat. Juga kita jangan lupa perilaku dari konsumen itu sendiri. Nah, itu kan juga mencerminkan bagaimana sikap dari perilaku konsumen terhadap produk-produk konsumer lah, gitu kan. Dan sekarang kan apalagi zaman online, gitu kan, orang juga tinggal beli, pencet, beli. Nah, itu kan juga perilaku konsumen juga pasti harus diperhatikan, gitu kan. Harusnya dengan mudah mendapatkan, gitu kan. Tidak seperti konvensional lah, gitu kan. Udah nggak repot lah. Nggak repot lah, ibaratnya seperti itu. Terus juga dorongan faktor musim. Nah, musiman ini kan juga sangat juga bisa tren, bisa memang gitu kan. Tanggalnya lagi ada acara apa gitu ya. Nah, perlu dicatat nih kalau kita bicara faktor musiman, berapa minggu lagi kita akan masuk bulan yang namanya bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tentunya ini ada suatu kesempatan bagaimana sektor konsumer ini akan bertumbuh. Jangan lupa kan pasti kan persiapan konsumer, barang-barang konsumer buat sahur, buat buka, itu kan pasti ada. Nah, itu salah satu faktor musiman yang mungkin itu menjadi trigger dari bagaimana sektor konsumer itu akan bergerak, gitu kan. Nah, terus juga ada kenaikan upah, gitu kan. Kenaikan upah minimum provinsi, tentunya ini akan mendorong masyarakat untuk membelanjakan uangnya gitu ekonomi kan. Berputar, ekonomi berputar, gitu kan. Dan ini tentunya menjadi bagian penting juga dengan naiknya upah minimum, itu kan tentunya memberikan suatu aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih lancar, bergeliat. Dengan asumsi kondisi makroekonomi, kondisi kita aman-aman saja. Ya. Tentu belanja juga makin enak kan. Makin enak, betul. Nggak mikir lah. Nggak mikir, gitu kan. Lagu lu kayak orang kaya. Oke Bang Jo, nah tadi kita udah bicara manis-manis nih Bang ya. Nah mungkin sekarang kita bicara pahit-pahitnya dulu nih Bang. Nah kalau pahit-pahitnya kita selalu berhubungan dengan resiko. Nah resiko-resiko yang dihadapi oleh pemain-pemain di sektor konsumer ini apa aja sih Bang? Ya, jadi kita kan nggak lihat yang bagus-bagusnya terus kan, tapi juga ada beberapa hal sisi yang perlu kita pertimbangkan. Gitu. Artinya ini ada tantangan juga bagi sektor konsumer, gitu kan. Nah, kami juga menyimpulkan beberapa hal terkait yang menjadi suatu tantangan pada sektor konsumer tersebut, yaitu adanya resiko bisnis. Nah, kan itu kan resiko bisnis pasti ada lah. Gitu kan. Terus juga volatilitas harga komoditas, terus bahan baku
gitu kan, kondisi cuaca, tren konsumsi, regulasi dan pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan peristiwa geopolitik. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oke, ini berarti kalau keadaannya terus-terusan nggak seimbang juga ya, Iya. kayak yang tadi Bang Jo bilang ada geopolitik dan segala macam, ini harga nih cenderung sangat volatil nih. Volatil. Apa-apa naik, Apa-apa komoditas naik. naik. Nah, itu juga mempengaruhi harga-harga retail ini juga semua serba naik. Karena Serba kan naik. bahan pokoknya pasti ada beberapa yang harus dari luar juga Dari ya, Bang, luar. ya? Oke. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Oke, Bang Jo. Nah, Ya. sekarang yang ditunggu-tunggu oleh Bos Q nih. Nih stock pick-nya apa aja nih, Bang? Oke, stock pick dari sektor konsumer gitu kan, ada beberapa pilihan nih yang bisa oke. kami rekomendasikan Mm-mm. dengan catatan disclaimer On, on gitu iya, kan. betul. Nah, ini satu itu INDF, Mm-mm. 2 ICBP, Mm-mm. 3 AMRT, Mm-mm. 4 MAPI, Mm-mm. 5 Mayor. Itu merupakan stock pick Mm-mm. dari sektor konsumer. Oke. Dengan catatan disclaimer Oh, on. lagi-lagi ya. Iya. Oke. Kelas King. Oke, Bos Q. Jadi itu dia pembahasan soal sektor konsumer di tahun 2026 nih. Semoga bisa menjadi insight untuk investasi Bos Q di tengah market yang sedang berdarah-darah ini nih. Nah, Bos Q, berhubung juga keadaan tidak menentu dan market sedang terlihat tidak baik-baik saja, kami sangat-sangat menekankan disclaimer on. Bos Q, walaupun ada stock pick dari kami, Bos Q tetap harus menganalisa lebih lanjut sendiri nih, Bos Q. Ya udah. Oke, Bos Q, kita ucapkan terima kasih kepada Bang Joni yang sudah membahas sektor konsumer secara dalam, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bos Q yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.